Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur pada kesempatan ini kita memasuki minggu yang ketiga di bulan April ini. Betapa luar biasa pertolongan kemurahan daripada Bapa Yahweh itu. Kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa memasuki minggu yang ketiga di bulan April ini. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, kita masih tetap dalam suasana memperingati Hari Raya Paskah karena setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, Dia tidak langsung naik ke surga, tapi masih berada di bumi selama 40 hari. Dan apa yang dikerjakan selama 40 hari, salah satu yang saya akan sampaikan bagi kita pada kesempatan ini. Saya akan buka dalam Yohanes pasal 20, ayat 19 sampai dengan ayat 22 yang berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kemudian menjelang senja pada hari itu, pada hari pertama pekan itu, dan ketika pintu-pintu tempat para murid berada untuk berkumpul bersama telah dikunci karena takut terhadap orang-orang Yahudi, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah serta berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Dan sambil mengatakan hal itu, Dia menunjukkan kedua tangan dan lambungnya kepada mereka. Lalu ketika melihat Tuhan, para murid itu bersukacita. Kemudian Yesus berkata lagi kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa telah mengutus aku juga mengutus kamu." Dan setelah mengatakan hal itu, Dia menghembuskan napas dan berkata kepada mereka, "Terimalah Roh Kudus." Saudara, kita perhatikan di sini di dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur, murid-murid Tuhan Yesus masih dicekam oleh rasa takut karena guru mereka, pemimpin mereka baru ditangkap oleh orang-orang Farisi, disalibkan, dikubur dan bangkit dari kubur. Tetapi ada berita bahwa Tuhan Yesus bukan bangkit dari kubur, tapi dicuri oleh murid-muridnya. Maka muncullah ketakutan di dalam hati mereka. Makanya mereka mengunci diri. Hari ini saya berikan tema firman bagi kita adalah damai sejahtera Yahweh memenuhi hatimu setiap saat. Sekali lagi, damai sejahtera Yahweh memenuhi hatimu setiap saat. Kita lihat waktu di Taman Eden itu Adam dan Hawa ditempatkan adalah damai sejahtera. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, tidak ada kecemasan, betul-betul tenang, damai, tentram. Tapi ketika Adam dan Hawa meragukan firman Yahweh dan melanggar firman Yahweh, melakukan kemauan iblis, mereka memakan buah pohon yang di tengah taman itu, maka mereka kehilangan damai sejahtera. Itu dalam Kejadian pasal 3 ayat 1-9. Dan kita tahu bahwa dosa itulah membuat manusia kehilangan damai sejahtera. Di mana ada dosa, di situ pasti ada ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Tetapi di mana ada pengampunan, di situ ada damai sejahtera. Nah, ketika berita kelahiran Tuhan Yesus datang, para malaikat datang kepada para gembala. Begitu gembala mengatakan, "Jangan takut, sebab hari ini telah lahir Mesias atau Juru Selamat di kota Daud bagimu." Itu di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8-11.
Jangan takut di sini itu sama dengan damai sejahtera bagimu. Ketika juga Tuhan Yesus datang ke dunia ini, yang Dia berikan kepada kita dan Dia tinggalkan kepada kita adalah damai sejahtera. Dia berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Jangan biarkan hatimu gelisah dan jangan biarkan dia takut, dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur tadi, setelah bangkit dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, maka kita perhatikan 2 kali dia katakan kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagimu. Diulang lagi ya di ayat yang ke-21, damai sejahtera bagimu. Kenapa sampai 2 kali kata ini diulang-ulang, damai sejahtera bagimu? Karena murid-murid Tuhan Yesus sekalipun sudah melihat Tuhan Yesus, mereka belum merasakan damai sejahtera. Nah, apa penyebab orang tidak damai sejahtera? Pertama-tama ada dosa, saya sudah jelaskan tadi. Yang kedua, dia meragukan firman Yahweh. Yang ketiga, dia tidak yakin kepada Yahweh itu sendiri. Jadi dia masih samar-samar mengenal Yahweh itu. Nah, supaya kita dapat mengalami damai sejahtera setiap saat dalam hati kita setiap saat, yang pertama-tama kita harus minta ampun pada Yahweh dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Yang kedua, kita harus bertobat sungguh-sungguh supaya kita mengalami damai sejahtera, Markus 1 ayat 14-15. Yang ketiga, kita harus mengampuni dosa sesama kita. Dalam Matius pasal 5 ayat 12 dikatakan, ya, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu dalam 2 Bapa kami. Yang keempat, engkau harus berdamai dengan dan rekonsiliasi kepada sesamamu. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 20-34, bagaimana Paulus dan Silas ditangkap karena memberitakan Injil, disiksa, dianiaya, dipasung mereka, masukin ke penjara. Tapi setelah mereka doa dan bernyanyi, terjadi mujizat, mereka bebas, lepas dari belenggu itu semua. Kepala penjara yang memukuli mereka, menjarakan mereka, Paulus melayani dengan baik, karena Paulus yaitu dia benar-benar berdamai dan ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu kembali, konsili artinya berdamai kembali. Yang kelima, engkau harus merenungkan serta melakukan firman Yahweh itu setiap saat. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 2-3 dikatakan, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Yahweh siang dan malam. Apa yang dikerjakannya pasti berhasil. Jadi yang keenam, engkau harus berjalan dalam tuntunan Roh Kudus setiap saat. Dalam Yohanes 16 ayat 13. Saudara, perlu saya beritahukan kepadamu, kenapa banyak orang sekarang tidak mengalami damai sejahtera di hatinya? Karena dia ragu kepada pertolongan Yahweh itu, dan dia tidak yakin kalau Tuhan Yesus ada dalam dirinya, dan dia tidak menyadari kalau Roh Kudus mengurapi dia, dan dia belum yakin kalau dosanya sudah diampuni, dan dia juga belum yakin kalau dia belum dijamin masuk surga. Itulah yang membuat dia tidak mengalami damai sejahtera. Namun pada saat ini saya tegaskan kepada kita, damai sejahtera itu bukan tergantung keadaan. Kalau keadaanmu baik baru damai, kalau uangmu banyak baru damai. Bukan begitu versi damai sejahtera yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini. Tetapi damai sejahtera yang ditegaskan di sini, apapun keadaanmu, apapun yang sedang kau alami, susah senang, punya uang tidak punya uang, sakit atau sembuh, dihargai orang tidak dihargai orang, engkau tetap merasakan hatimu tenang, hatimu damai. Karena apa? Di dalam hatimu ada Tuhan Yesus, dan engkau di dalam Tuhan Yesus. Jadi luar dalam ada Tuhan Yesus.
Jadi kalau dalam hidup kita ada Tuhan Yesus dan kita dipagari oleh Tuhan Yesus, otomatis damai sejahtera itu selalu memenuhi hati kita. Kalau hati kita damai sejahtera, pikiran kita juga tenang, sebab apa yang muncul di dalam pikiran kita itu bersumber daripada hati. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang membuka hatinya, lihat aku berdiri di muka pintu. Siapa yang membuka pintunya, aku akan masuk ke dalam dan dia bersama-sama dengan aku dan aku bersama-sama dengan dia. Jadi Tuhan Yesus kalau masuk dalam hati kita, dia berada dalam hati kita, dia membungkus kita, maka kita pasti merasakan damai sejahtera. Jangan saya sering katakan begini, dalam satu hari satu malam itu ada 24 jam. Nah, dalam 24 jam itu berapa jam hatimu damai? Dalam satu minggu itu ada 7 hari. Dalam 7 hari itu berapa hari hatimu damai? Dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Berapa minggu hatimu damai? Dalam 1 bulan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Berapa bulan hatimu damai? Dalam 1 tahun ada 365 hari. Ada berapa hari hatimu damai di dalam setahun itu? Perlu. Orang yang tidak mengalami damai dalam hatinya, itulah yang menimbulkan kegelisahan, ketakutan, kecemasan, bisa menimbulkan penyakit darah tinggi, stroke, jantung, berbagai macam terjadi penyakit akibat daripada ketakutan. Jadi saya tegaskan kepadamu pada saat ini, sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan tadi 2 kali kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagimu. Jadi jangan biarkan engkau kehilangan damai sejahtera, misalkan engkau kehilangan barang, kehilangan pencaharian karena di PHK, percaya. Di balik semua itu ada rencana Yahweh yang indah bagimu. Mungkin pada saat ini engkau sedang mengalami berbagai macam kesulitan, engkau tetap pelihara damai, sebab apa? Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Ditegaskan di situ, apapun keadaanmu tetap pelihara damai sejahtera. Bukan dikatakan kalau engkau keadaanmu baik, urusanmu lancar semua, baru damai, tidak. Damai daripada Tuhan Yesus itu betul-betul memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, memberikan kita kemenangan menghadapi segala keadaan. Barulah engkau pemenang di dalam Tuhan Yesus itu jika engkau memiliki damai. Maka kalau engkau hatimu juga damai, mengerjakan sesuatu juga dengan baik. Kalau hatimu damai, maka apa yang kau minta kepada Bapa di surga pasti kabulkan. Kalau hatimu damai, apapun yang kau kerjakan pasti berhasil. Oleh karena itu, biarlah damai sejahtera itu memenuhi hatimu setiap saat, karena Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah betul-betul firman-Mu yang sudah kami dengarkan barusan tertanam dalam hati kami, benar-benar kami merasakan damai sejahtera-Mu. Apapun situasi yang dialami oleh anak-anak-Mu, biarlah damai sejahtera-Mu terus memenuhi hati pikiran mereka, kemanapun mereka melangkah, dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka alami, damai sejahtera surgawi itu memenuhi hati pikirannya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, orang tua, maupun anak-anak, berkati semuanya. Seluruh hamba-hamba-Mu juga berikan damai sejahtera. Seluruh anak-anak-Mu berikan damai sejahtera. Keadaan bangsa dan negara kami juga berikan damai sejahtera. Kami yakin Bapa, kami mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam kerajaan surga, sebab di surga juga nanti adalah damai sejahtera. Maka sebelum kami masuk di surga, kami merasakan suasana surga di dunia ini, yaitu damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu ini. Biarlah kami dikuatkan, diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.